Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa dengan Bu Lilis dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang surat lamaran pekerjaan. Anda tahu tentang surat lamaran pekerjaan? Ya, benar. Surat lamaran pekerjaan itu digunakan oleh seseorang untuk melamar kerja. Seperti yang tertera dalam video ini tentang pengertian surat lamaran kerja. Surat lamaran kerja adalah surat dari seseorang yang membutuhkan pekerjaan kepada orang atau pejabat yang bisa memberikan pekerjaan atau jabatan. Melalui surat lamaran pekerjaan ini, si pelamar meminta supaya ia diberi pekerjaan. Atau ada pengertian lagi, yaitu suatu surat dari calon karyawan kepada calon majikan yang berisi permintaan supaya karyawan itu diberi pekerjaan oleh calon majikan. Berikutnya adalah tentang fungsinya. Surat lamaran pekerjaan berfungsi sebagai tanda tertulis resmi pengajuan permohonan kerja. Yang kedua, sebagai alat komunikasi tertulis yang berisi informasi mengenai data kualifikasi dan identitas pelamar. Sebagai bahan pertimbangan perusahaan saat menerima pelamar yang tepat untuk mengisi pekerjaan yang kosong. Berikutnya adalah karakteristik kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Sebenarnya Anda harus memahami bahwa surat lamaran pekerjaan itu tergolong surat resmi karena ditulis oleh seseorang, disampaikan kepada lembaga atau kantor. Oleh karena itu, dalam kebahasaannya, surat lamaran kerja yang pertama harus menggunakan bahasa yang baik dan benar, yaitu bahasa resmi, bahasa formal, karena surat lamaran kerja termasuk tadi surat resmi. Berikutnya, tulisan kalimat harus singkat, harus padat, jelas, jangan bertele-tele, jangan berlebihan. Yang ketiga, tulis secara manual, menggunakan tangan sendiri, sebab itu lebih disukai oleh perusahaan. Melalui tulisan tangan seseorang, maka bisa dilihat bagaimana pribadi seseorang itu. Yang keempat, perhatikan kebersihan surat. Jadi surat lamaran pekerjaan jangan sampai ada coretan atau bekas penghapus, bahkan stipo. Yang kelima, pergunakan tinta hitam. Sebab tinta hitam itu lambang kesopanan dibandingkan warna yang lain, warna biru misalnya. Yang keenam, isi secara jelas data diri Anda, meliputi nama lengkap, tempat, tanggal lahir, pendidikan, alamat, dan yang terpenting nomor HP atau nomor telepon. Yang ketujuh, lengkapi dengan daftar riwayat hidup yang di dalamnya nanti mencerminkan bagaimana Anda data diri Anda secara lengkap itu di daftar riwayat hidup. Berikutnya juga disertai dengan fotokopi dokumen yang menjadi persyaratan dari lamaran kerja itu, dari lowongan kerja itu. Yang kedelapan, jika mempunyai sertifikat pendukung, jangan ragu-ragu untuk melampirkan, karena ini menambah nilai Anda untuk terpilih menjadi salah satu karyawan di perusahaan tersebut. Berikutnya kita akan belajar tentang struktur atau sistematika surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan itu ada satu, harus berisi tempat dan tanggal pembuatan surat.
Yang kedua, perihal dan lampiran. Ketiga, alamat tujuan, nama kantor atau perusahaan yang dituju. Salam pembuka, bagian isi surat yang terbagi atas 3 hal, yaitu paragraf pembuka, paragraf isi yang di dalamnya nanti ada data pelamar, pendidikan, pengalaman kerja, dan lampiran. Yang ketiga, isi itu ada paragraf penutup. Nanti akan ada contoh di belakang. Yang terakhir dalam struktur surat lamaran kerja adalah salam penutup disertai tanda tangan dan nama terang. Berikutnya kita akan membahas satu persatu dari struktur tadi. Saya beri keterangan yang pertama, tempat dan tanggal surat itu ditempatkan di pojok kanan atas tanpa titik dan akhir karena bukan kalimat. Contohnya ini, Bandung 28 Agustus 2018. Agustus ditulis Agustus, tidak boleh ditulis angka 8. Jadi tetap menggunakan huruf, bukan menggunakan angka. Berikutnya, perihal dan lampiran itu tidak boleh disingkat menjadi hal atau lampiran. Jadi ditulis lengkap. Angka dalam kolom lampiran juga ditulis lengkap, bukan angka. Contohnya ini, perihalnya perihal lamaran kerja atau lamaran pekerjaan juga boleh. Lampiran, maka ditulis 1 lembar, 5 lembar, bukan angka tapi huruf. Bagian yang ketiga adalah alamat surat. Perhatikan cara penulisannya. Tidak menggunakan kata kepada. Alamat yang disarankan tidak lebih dari 3 baris. Oleh karena itu lebih baik nanti penulisannya di sebelah kiri. Ya, di sebelah kiri agar nanti tidak terpotong. Jabatan tidak boleh menggunakan jenis kelamin seperti kata bapak atau ibu, jadi langsung kepada yang terhormat direktur, tidak boleh ada kepada. Ya, yang terhormat pimpinan, yang terhormat direktur, yang terhormat ketua dan seterusnya. Tulisan jalan di alamat juga tidak boleh disingkat, langsung ditulis jalan lengkap. Kemudian tidak menggunakan titik pada masing-masing baris. Seperti contohnya, direktur yang terhormat Direktur PT Sukses Mandiri, Jalan M Yamin nomor 02, Bandung, tidak ada titik. Struktur berikutnya adalah salam pembuka. Ya, jadi salam pembuka itu nanti langsung disertai dengan berdasarkan. Jadi salam pembuka di dalam surat lamaran pekerjaan hanya 1, yaitu dengan hormat. Setelah dengan hormat diberi koma. Ya, kata dengan hormat sebaiknya dapat dijadikan 1, boleh dengan hormat koma berdasarkan selanjutnya dianjurkan, tapi yang tetap digunakan sampai sekarang adalah yang nomor 2, model 2. Dengan hormat, kemudian di bawahnya berdasarkan. Nah, ini boleh digunakan dan sering digunakan. Isi surat terbagi menjadi 3. Tadi ada alinea pembuka atau paragraf pembuka. Ya, ini isinya tentang dasar penulisan surat lamaran kerja. Jadi surat lamaran kerja itu bisa ditulis yang pertama inisiatif sendiri. Jadi nanti di bagian alinea pembuka akan ditulis yang bertanda tangan di bawah ini. Titik 2, baru identitas. Jika didasarkan pada iklan lowongan kerja, maka berdasarkan iklan lowongan kerja di mana kalian ambil. Kemudian kalau yang ketiga ya berdasarkan. Ini ada rekom dari seseorang. Jadi berdasarkan rekomendasi dari siapa, bapak siapa, dengan ini saya mengajukan lamaran kepada siapa. Berikutnya adalah isi surat tadi.
isinya adalah identitas. Ya, setelah dengan ini saya, maka disebut nama, tempat tanggal lahir, pendidikan terakhir, dan alamat, kemudian nomor HP. Ini yang dianjurkan. Jadi di awal itu ditulis identitas secara singkat saja. Nanti di daftar riwayat hidup akan diberikan keterangan yang lain. Ya, jadi hanya nama, tempat tanggal lahir, pendidikan terakhir, alamat, dan nomor HP. Kemudian ada maksud dan tujuan itu. Anda mengajukan lamaran sebagai apa? Apakah sebagai ini saya beri contoh sebagai teknisi otomotif, sebagai akuntan, sebagai sales, dan seterusnya. Berikutnya paragraf penutup. Ini isinya adalah keantusiasan kita dalam melamar kerja. Jangan terlalu merendah diri atau terlalu membesarkan diri. Contohnya, demikian surat lamaran kerja yang saya buat. Besar harapan saya untuk bisa menjadi bagian dari perusahaan ini. Kemudian dilengkapi, sambil menunggu jawaban Bapak Ibu, saya sampaikan terima kasih. Kemudian yang terakhir adalah salam penutup. Ya, ketiga penyebutan ini diletakkan di kanan bawah surat. Kemudian ditulis nama lengkap. Ini salam penutupnya, tanda tangannya, dan nama terangnya. Berikutnya saya sampaikan model surat lamaran pekerjaan. Itu ada dua. Yang pertama adalah model gabungan. Jadi seperti tadi contoh surat lamaran kerjanya, di dalamnya langsung tertulis daftar riwayat hidup. Jadi ada pengalaman pekerjaan, bekerja, pengalaman pendidikan ditulis di situ. Ya, jadi agak panjang nanti. Yang kedua adalah model terpisah. Kalau ini surat lamaran kerja sendiri, daftar riwayat hidup sendiri, jadi lebih enak menulisnya. Ya, dan saya harapkan Anda pakai yang model terpisah saja. Nah, ini contoh dari surat lamaran kerja yang sudah jadi, yang diketik. Tapi tadi disampaikan kalau lebih baik ditulis tangan sendiri. Saya akan membahas ini bagian-bagiannya. Tadi ada tempat tanggal lahir, tempat tanggal pembuatan surat Ngawi 22 Juni 2020. Ya, jadi terus perihal, kemudian ada lampiran, kemudian ada yang terhormat adalah alamat yang dituju. Kemudian ada sapaan, hormat, hanya satu dengan hormat. Kalau ini adalah dasarnya iklan lowongan kerja di harian Jawa Pos. Jadi berdasarkan iklan lowongan kerja di harian Jawa Pos tanggal 19 Juni. Jadi pembuatan suratnya tanggal 22 Juni 2020, dasarnya adalah lowongan kerja tanggal 19 Juni 2020. Jangan terlalu jauh. Ya, paling tidak dari iklan lowongan kerja 2-3 hari, karena lebih cepat itu lebih baik. Tertulis semua data diri meliputi nama, tempat tanggal lahir, pendidikan terakhir, alamat, dan nomor HP. Nah, ini sebagai karena Budi Suherman itu lulusan D3 teknik otomotif, maka melamar kerjanya sebagai teknisi otomotif. Ya. Kemudian pertimbangannya, hati-hati, yang nomor 1 pasti Anda letakkan adalah daftar riwayat hidup. Ya, daftar riwayat hidup itu nomor 1. Kemudian fotokopi ijazah terakhir. Jadi yang paling penting, yang penting-penting itu diletakkan di awal. Yang terakhir pasti pas foto. Ya, pasti pas foto diletakkan di bagian akhir lampiran.
Berikutnya paragraf penutup dari semuanya adalah demikian surat lamaran pekerjaan ini saya ajukan dengan harapan saya diterima sebagai karyawan di perusahaan yang Bapak Ibu pimpin. Boleh. Jadi lebih antusias kita untuk melamar kerja. Jangan menggunakan kata-kata yang melemahkan, misalnya mohon perhatian. Nah, jadi demikian surat lamaran saya. Atas perhatian Bapak Ibu, saya sampaikan terima kasih. Itu adalah kalimat penutup surat lamaran kerja yang tidak berisi harapan Anda untuk diterima. Anda hanya ingin diperhatikan saja. Jadi lebih menekankan bahwa Anda ingin diterima. Maka menggunakan paragraf yang memang Anda ingin diterima. Diakhiri sambil menunggu jawaban Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih. Kemudian tanda tangan. Ya, demikian anak-anak penjelasan saya tentang materi surat lamaran pekerjaan. Anda bisa menambah pengetahuanmu tentang surat lamaran pekerjaan dengan membaca buku Produktif Berbahasa Indonesia kelas 12, halaman 1 sampai 20. Setelah itu nanti kamu akan saya berikan LKS, lembar kegiatan siswa, lembar kerja siswa yang akan memberikan tugas, yang akan ada tugas di situ tentang menganalisis kesalahan sekaligus menulis surat lamaran pekerjaan. Di lembar kerja siswa akan kami sajikan surat lamaran kerja yang kurang tepat penulisannya. Silakan Anda analisis kesalahan, kemudian cari kebenarannya. Setelah itu, ya, Anda tulis kembali surat lamaran pekerjaan di kertas folio bergaris dengan tulisan tangan sendiri. Usahakan ditulis dengan huruf Latin tegak bersambung. Kemudian difoto, dikirim lewat link yang akan saya sediakan di grup WA. Terima kasih, semoga materi tentang surat lamaran pekerjaan bermanfaat bagi kalian semuanya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.